Halo sahabat Indonesia Mendidik, inilah karya anak bangsa bersama saya Pak Pangondian Siregar yang dengan bangga mempersembahkan soal dan pembahasan matematika materi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Selamat menyaksikan ya sobat. Halo sahabat Indonesia Mendidik, pertemuan kita kali ini membahas tentang turunan trigonometri untuk program IPA. Ada 4 subtopik yang akan kita ulas. Yang pertama, rumus dasar, di mana turunan daripada sinus sama dengan cos. Turunan pertama dari cos adalah min sinus x. Turunan dari tangen adalah secant kuadrat x. Turunan dari kosekan x adalah minus kosekan x kali kotangen x. Turunan dari secant x adalah secant dikali tangen x. Dan turunan daripada y sama dengan kotangen x adalah minus kosekan kuadrat x. Nah, yang kedua adalah rumus turunan fungsi. Ada 4, di mana turunan daripada y sama dengan u pangkat n adalah n dikali u pangkat n min 1 dikali u aksen. Kemudian turunan daripada u ditambah maupun dikurang dengan v itu adalah y aksen sama dengan u aksen ditambah ataupun dikurang dengan v aksen. Kemudian turunan daripada U kali V adalah Y aksen sama dengan U aksen kali V tambah U kali V aksen. Sedangkan turunan daripada Y sama dengan U per V itu adalah U aksen V dikurang U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Nah, subtopik yang ketiga adalah tafsir geometris daripada turunan. Nah, kita akan ulas masalah fungsi naik, fungsi turun, dan persamaan garis singgung kurva. Dan yang terakhir adalah subtopik yang terakhir adalah nilai ekstrim dari fungsi, yaitu nilai maksimum atau nilai minimum, atau bisa juga kita sebut dengan nilai-nilai stasioner dari suatu fungsi. Nah, untuk lebih jelas pemahaman tentang turunan trigonometri untuk program IPA, mari kita terapkan dalam pembahasan soal-soal berikut. Soal nomor 1. Soal nomor 1 kita tulis dulu. Dinyatakan di sana bahwa fx sama dengan p dikali tangen 2x ditambah dengan qx. Maka turunan daripada fungsi tersebut adalah 2 kali p dikali dengan secant kuadrat 2x ditambah dengan q. Nah, lalu kita akan masukkan nilai daripada si pi per 8, untuk x-nya pi per 8, itu sama dengan 2p dibagi dengan cos kuadrat phi per 4 ditambah dengan q bernilai sama dengan 6. Ini didapat bahwa ini nilainya 1 per akar 2 dikuadratkan, didapatlah 4p ditambah dengan q bernilai 6. Kita peroleh persamaan pertama. Kemudian f aksen pi per 6. Itu artinya 2p dibagi dengan cos kuadrat phi per 3 ditambah dengan q bernilai sama dengan 10. Artinya ini nilainya setengah. Setengah dikuadratkan seperempat, ya, seperempat. 2 dibagi seperempat itu adalah 8 ditambah dengan q hasilnya 10 sebagai persamaan yang kedua. Akhirnya kita bisa eliminasi, dicoretlah q-nya, didapat 4p sama dengan 4, diperoleh p-nya sama dengan 1 dan q-nya sama dengan nilainya 2. Artinya berapakah nilai daripada p tambah q? Itu didapat nilainya bernilai sama dengan 3. Sehingga opsi yang memenuhi adalah opsi D. Soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 kita tuliskan bahwa dinyatakan fx sama dengan 2 kali sinus dari kotangen x kuadrat. Nah, ini adalah turunan dari fungsi komposisi ya. Nah, ini akan kita turunkan bahwa f aksen turunan dari sin adalah cos dari
kotangen X kuadrat, kemudian turun dari kotangen adalah minus kosekan kuadrat X kuadrat, lalu turunan daripada X kuadratnya adalah 2X. Sehingga diperolehnya hasilnya sama dengan minus 4X dikali cos dari kotangen X kuadrat kali kosekan kuadrat X kuadrat. Nah, karena jawaban bentuk seperti ini tidak ada disebutkan pada opsi jawab, maka jangan lupa bahwa ada identitas bunyinya bahwa 1 ditambah kotangen kuadrat X itu adalah bernilai sama dengan kosekan kuadrat X. Sehingga ini akan bisa kita rubah menjadi hasilnya sama dengan minus 4X dikali dengan cos dari kotangen X kuadrat dikali dengan 1 ditambah kotangen kuadrat X kuadrat. Maka dengan demikian jawaban yang memenuhi adalah opsi B. Soal nomor 3. Soal nomor 3 kita tuliskan bahwa fx itu sama dengan 3 sekan pangkat 4 dari x pangkat 3 minus v per 4. Nah, ini bentuknya adalah bentuk u pangkat n, di mana turunannya adalah pangkatnya terlebih dahulu 4 kali 3 dikali sekan berpangkat 3 x pangkat 3 minus v per 4. Kemudian turunan dari sekan adalah sekan x pangkat 3 kurang v per 4 dikali tangen x pangkat 3 dikurang v per 4 dikali dengan turunan, ya, dikali dengan turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Nah, jika kita kalikan 4 kali 3 kali 3 didapatlah hasilnya 36x kuadrat. Kemudian sekannya didapat jadi sekan pangkat 4 dari x pangkat 3 min v per 4 dikali dengan tangen dari x pangkat 3 minus v per 4. Nah, kalau kita perhatikan jawaban yang seperti ini juga tidak ada pada soal tersebut. Akan kita sederhanakan menjadi bentuknya bahwa ini adalah sama dengan 36 sesuai dengan opsi jawabannya kali tangen x pangkat 3 minus v per 4 dikali dengan sekan kuadrat x pangkat 3 minus v per 4 include di pangkat 2. Sehingga dengan demikian jawabannya memenuhi adalah opsi D. Soal nomor 4. Soal nomor 4 kita tuliskan bahwa diketahui fx sama dengan x dibagi dengan sinus 2x. Untuk ordinat atau y-nya diketahui, ya, y-nya diketahui sama dengan v per 4. Nah, jika kita ganti ini v per 4 itu sama dengan siapa dibagi dengan sinus 2x. Nah, melihat pernyataan ini tentunya supaya sama dengan v per 4 ini harus sama dengan 1 dan x-nya haruslah bernilai sama dengan v per 4 agar v per 4 bagi 1 sama dengan v per 4. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa di sini kita akan memperoleh titik x-nya v per 4, kemudian y-nya juga adalah v per 4. Ya, karena sinus berapa yang sama dengan 1 itu adalah sinus 90. 2 kali v per 4 ya. Nah, lalu kita akan mencari gradien. Gradien adalah sama dengan turunan pertama. U per V berarti U aksen V1 dikali dengan sin 2x dikurang U V aksen X dikali 2 cos 2x dibagi dengan sinus 2x dikuadratkan untuk X-nya bernilai sama dengan V per 4. Nah, jika kita ganti harga X dengan V per 4,
didapatlah gradiennya sama dengan sinus V per 2 dikurang 2X kali cos V per 2. Ini kita tahu bernilai sama dengan 0, kita tahu bernilai sama dengan 1, dibagi dengan sinus V per 2 dalam kurung kuadrat ini juga bernilai sama dengan 1, sehingga gradiennya adalah bernilai 1. Nah, persamaan garis singgung kita tahu rumusnya adalah Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nanti kita ganti Y1-nya adalah V per 4 sama dengan M-nya 1 dikali X kurang V per 4. Nah, ini bisa kita coret V per 4-nya, didapatlah persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan X. Sehingga opsi yang memenuhi adalah opsi C. Soal nomor 5. Kita harus ingat bahwa jika ada bentuk Y sama dengan A, sinus KX ditambah ataupun dikurang theta ditambah C, hal yang sama untuk cos, cos KX ditambah ataupun dikurang theta ditambah C, bahwa di sini Y maksimum itu adalah sama dengan mutlak amplitudo ditambah dengan C, sedangkan Y minimum itu adalah minus mutlak amplitudo ditambah dengan C. Sehingga kurva Y sama dengan 5 dikurang M ditambah 1 cos dari V per 3 dikurang dengan X. Nah, tentunya di sini Y maksimumnya adalah sama dengan 5 ditambah dengan mutlak M tambah 1. Hasilnya sama dengan dinyatakan 8. Didapatlah bahwa nilai M-nya bernilai sama dengan 2. Nah, agar nilainya sama dengan 8. Nah, kemudian Y minimumnya itu diperoleh itu sama dengan 5 dikurang mutlak M ditambah 1. Nilainya sama dengan N, berarti 5 dikurang 2 tambah 1, didapat hasilnya N-nya bernilai sama dengan 2. Nah, pertanyaannya, berapakah nilai dari M ditambah N diperoleh hasilnya? 4. Sehingga opsi yang memenuhi adalah opsi E. Sahabat Indonesia Mendidik, quotes kita pada pertemuan kali ini memiliki energi positif, akan berbuah pikiran positif yang menghasilkan tindakan positif.